Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha wa hayyul qayyum wa atubu ilaih niyatil qabul kumsul ma'mula hadrati sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi khususan ila roh muslimin wa muslimat mu'minin wa minatullahi karim tagassahum maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah usul khatimah ila hadratin nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dallah fi ridha walidain syuhtullah syuhtul walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang lain, ridhonya kedua orang tua kita. Jadi kalau kita hendak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita harus minta ridho kepada orang tua kita, ridho kepada orang lain. Seandainya kita mengganggu orang lain tapi dia tidak ridho kepada kita, maka Allah tidak akan ridho kepada kita. Begitu juga kepada orang tua kita. Seandainya orang tua kita tidak ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho kepada kita. Pernah dikatakan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini sering berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ulun ya Rasulullah ada pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tersenyum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu marah, dan bagaimana Allah taala itu mukanya Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Wajahnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Padahal ulun nih ya Rasulullah setiap hari beribadah ada pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulun bertanya kepada engkau ya Rasulullah, bagaimanakah mukanya dan mukanya dan wajahnya Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia marah kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikam hendaklah kamu mau melihat Allah Subhanahu wa taala itu bisa tersenyum, mau kada? Ujar Ibnu Umar, inggih labaik ya Rasulullah, ulun hendak maitihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau melihat orang tua kamu itu tersenyum, tertawa, gembira, senang dan lain-lain sebagainya, itu adalah ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka senangkanlah hati orang tua engkau, senangkanlah hati orang lain, maka kamu akan mendapatkan senyum dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita ini senyum, senang melihat kita belajar, melihat kita menuntut ilmu bagus, anaknya tampil di hadapan orang lebih baik dan tersenyum, dia bangga melihat kita, begitulah Allah Subhanahu wa taala bangga dan senang melihat kita. Kalau seandainya orang tua kita melihat kita ini adalah bahagia, bahagianya apa? Bahagianya orang tua kita melihat kita menyenangkan hati kita, menyenangkan hati orang tua kita, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan senang melihat diri kita. Pokoknya kalau kita membuat orang tua kita itu tersenyum, membuat orang tua kita itu tertawa, melihat orang tua kita itu bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala tersenyum juga. Allah Subhanahu wa taala disitulah kita mau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita dan orang lain yang senang
bangga melihat diri kita, maka disitulah kita akan melihat senyumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau orang tua kita menangis, orang tua kita tidak bangga, orang tua kita itu sedih, menangis sampai mencucurkan air matanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ akan menangis juga dan menyucurkan air mata juga. Maka itu sebaliknya, jangan sampai kita mengecewakan orang tua kita. Kalau kita mengecewakan orang tua kita, kita disuruh sekolah, kita tidak sekolah. Kita disuruh sekolah, kita menyeleweng dan berjalan ke sana kemari, maka di situ murkanya Allah itu ada terhadap kita. Karena apa? Karena orang tua kita menyuruh kita berbuat kebaikan dan kita meninggalkan berbuat kebaikan itu. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dengan kita, marah dengan kita. Bahasa mintinnya itu sangit dengan kita. Jadi anak-anakku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Majelis Sabila Rasad yang ulun hormati, anak-anak, terutama anak-anak santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Sabila Rasad, dan anak-anakku madrasah sanawiyah, pendidikan karya pembangunan, serta anak-anakku yang pernah dulu belajar dengan ulun, baik dari sanawiyah negeri, madrasah aliyah negeri. Ulun mengharapkan dengan bubuan pian berataan sekarang ini, bubuan pian sudah merasakan bagaimana menjadi seorang orang tua. Dan sekarang ini kita berpikir jernihlah kita sekarang ini. Jangan sampai kita mengecewakan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita itu lebih hebat daripada orang tua kita. Jangan merasa kita ini lebih hebat daripada guru-guru kita. Kalau hendak menyenangkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum, maka buatlah guru-guru kita, buatlah orang tua kita, buatlah teman-teman kita, buatlah orang-orang yang di sekitar kita itu tersenyum dan bangga dengan kita. Itulah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah sukhtu walidain. Makanya ridha Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya guru-guru kita. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Makanya kita sebagai murkanya Allah itu adalah tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Tersenyumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung kepada senyumnya kedua orang tua kita. Makanya kita, walaupun kita bekerja keras, walaupun kita kaya, walaupun kita pintar, walaupun kita hebat, tapi kehebatan, kepintaran, kekayaan itu semuanya membuat orang tua kita itu menangis, membuat orang tua kita itu marah, membuat orang tua kita itu murka dengan kita, maka pekerjaan kita semua itu tidak akan berberkah, tidak ada berkahnya. Maka semua harta kita itu tidak akan ada berkahnya. Makanya hidup di dalam keluarganya itu selalu dalam keadaan tidak ada kebahagiaan, karena mengecewakan orang tuanya. Pekerjaannya tidak ada yang suksesnya. Ini adalah suatu amalan. Kalau mau kalian semua kaya, kalau mau kalian bahagia, maka bahagiakanlah orang tua kalian. Kalau orang tua kalian sampai menangis, tidak akan berkah harta kalian, tidak akan berkah ilmu pengetahuan kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa jiran tetangga kita, dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat.
Allahumma ighfir li mati sidina Muhammad, Allahumma arham mati sidina Muhammad, Allahumma astur mati sidina Muhammad, Allahumma azbur mati sidina Muhammad. Sallallahu alaihi sidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.